Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa dipertemukan lagi walaupun melalui Zoom. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai kalor jenis, kuantitas kalor, dan asas Black. Hari ini kita akan mereview sejenak ya apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, coba Mas Febri, apa sih yang dinamakan dengan kalor jenis? Coba. Kalor jenis merupakan banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan 1 kg zat tersebut sebesar 1 derajat Celcius, Bu. Bagus sekali Mas Febri masih ingat ya. Kemudian bagaimana hubungan banyaknya kalor yang diserap, kalor jenis, dan kenaikan suhunya? Yang ingat? Ayo. Bu. Oke Mbak Halimatus. Oke, baik. Jadi hubungan di antara ketiga itu bisa ditulis dengan persamaan C sama dengan Q per M dikali delta T, atau bisa Q sama dengan M dikali C kali delta T. Ya, betul Mbak Atus. Kemudian apa yang dinamakan dengan asas Black? Saya lagi, Bu. Boleh sekali, silahkan. Oke, jadi asas Black itu ialah hukum kekekalan energi pada kalor yang memiliki persamaan Q lepas sama dengan Q diterima. Untuk persamaannya sama seperti tadi, Q sama dengan M dikali C dikali delta T, Bu. Luar biasa sekali Mbak Atus. Sudah terbuka kembali ya memori kalian. Sekarang Ibu akan memberikan 2 permasalahan kepada kalian. Dikerjakan ya. Ibu beri waktu 5 menit. Bagaimana? Sudah mengerti? Ya, baik. Ngerti, Bu. Oke, Ibu ini akan memperlihatkan soalnya ya. Sebentar. Nih, sudah terlihat semuanya? Sudah, Bu. Silahkan dikerjakan ya. Jadi ada 2 soal. Itu kita sudah mempelajari semua minggu lalu. Siapa yang sudah selesai? Baru selesai nomor 1, Bu. Oke, baik. Sama, Bu. Saya juga masih nomor 1, proses nomor 2. Siap, tidak apa-apa. Coba untuk nomor 1, Mbak Atus bisa menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya kepada teman-teman? Silahkan, Ya, Bu. Mbak Atus. Saya coba ya, Bu. Boleh sekali. Jadi dari soal itu diketahui bahwa ada masanya 10 kg. Terus suhu pertama 25 derajat Celcius, suhu keduanya 75 derajat Celcius. Dan Q-nya 4 dikali 10 pangkat 5 Joule. Lalu yang ditanya kalau jenis secair. Nah, untuk persamaannya sendiri ada menggunakan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Lalu Q yang sudah diketahui, masanya juga diketahui, lalu T2 dikurangi T1 masing-masing dikali. Untuk C sendiri yang dicari. Jadi C sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 5 per 10 dikali 50, sehingga nanti jawabannya 800 Joule per kilogram derajat Celcius. Gitu, Bu, kira-kira. Gimana, Bu? Oke, terima kasih Mbak Atus. Apakah Mas Febri jawabannya juga sama seperti Mbak Atus? Sama, Bu. Jawabannya 800 Joule per kilogram derajat Celcius. Bagus sekali. Yuk kita aplaus dulu ya buat Mbak Halimatus sudah mau menjelaskan. Terima kasih ya Mbak Atus. Jadi Ibu juga akan menampilkan pembahasan. Nah ini sudah kelihatan semua untuk pembahasan nomor 1?
Sudah. Udah, Bu. Nah, ini untuk pembahasannya ya, seperti yang dikatakan oleh Mbak Halimatus tadi, kita mengetahui bahwa masanya 10 kg, untuk suhu awalnya itu 25, dan kemudian akan dinaikkan menjadi 75. Sedangkan Q-nya juga sudah diketahui, yaitu 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Ditanyakan berapa nilai kalor jenisnya. Kita juga sudah mempelajari kan persamaan hubungan antara kalor bagaimana dengan kalor jenis dan suhunya gitu ya. Diperoleh persamaannya Q sama dengan MC delta T, juga bisa dituliskan C sama dengan Q per M delta T. Tadi setelah kita masukkan nilai-nilainya ke dalam perhitungan, maka diperoleh 800 Joule untuk kalor jenis zat cairnya, begitu ya. Coba Mbak Atus, kan nomor 1 sudah, silahkan mencoba untuk menjelaskan nomor 2 juga, kan hampir mirip tuh dengan nomor 1, dan kemarin, minggu lalu ya, kita tepatnya sudah melakukan, Ibu sudah melakukan percobaan yang Ibu tunjukkan ke kalian dengan segelas teh panas dan balok es. Jadinya kalian pasti sudah bisa mengira-ngira nanti untuk suhu campurannya nilainya akan lebih besar kah atau lebih kecil kah atau bagaimana begitu ya. Untuk konsepnya kan kalian sudah paham pastinya. Silahkan Mbak Tus. Oke, baik Bu. Saya mencoba lagi ya, Bu. Jadi dari soal nomor 2 diketahui lagi ada beberapa variabel. Yang pertama, massa tehnya itu ada 50 ml. Massa air 30 ml, suhu tehnya 70 derajat Celcius dan suhu airnya 5 derajat Celcius. Kemudian diketahui juga kalor jenis air teh sama dengan kalor jenis air dingin. Lalu yang ditanyakan suhu campuran air. Untuk persamaannya yang ada itu tadi ada Q lepas sama dengan Q terima. Jadi Q teh sama dengan Q air. Sehingga rumusnya atau persamaannya M massa teh dikali kalor jenis teh dikali delta T sama dengan M atau massa air dikali C air dikali delta T. Kelanjutannya masih bingung, Bu. Ya, tidak apa-apa. Kesulitannya di mana, Mbak? Bingung ketika membuat persamaan untuk mencari suhu campurannya. Baik. Coba Mas Febri, sudah tahu belum untuk persamaannya? Dibantu Mbak Halimatus. Saya coba melanjutkan dari Mbak Halimatus ya, Bu. Ya, Boleh. jadi kita pakai yang asas black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Nah, yang dilepas itu adalah Q teh, dan yang diterima itu Q air. Itu sama-sama MC delta T. Kemudian untuk suhu campurannya, untuk yang dilepas itu massa teh dikalikan C teh kali suhu teh dikurangi itu suhu campuran. Itu sama dengan Q terimanya itu dari air, yaitu massa air kali C air kali suhu campuran dikurangi suhu air. Habis itu tinggal kita masukin nilainya. Itu C teh dikalikan 50 dikali 70 kurangi TC sama dengan 30 dikali C air, kemudian dikali suhu campuran dikurangi 5. Nah, untuk massa jenis dari teh dan air kan sama, jadi bisa dicoret, kemudian hasilnya didapatkan 3.500 ditambah 150 sama dengan 30 suhu campuran ditambah 50 suhu campuran. Jadi nanti suhu campurannya sama dengan 3.650 sama dengan 80 suhu campuran. Nah, suhu campurannya didapat 45,625 derajat Celcius, Bu. Itu untuk suhu campuran air. Mas Febri jawabannya ya. Kita beri tepuk tangan juga ya buat Mas Febri.
Ya, Ibu juga akan menampilkan untuk lebih jelasnya karena takutnya masih ada bingung ya, tadi cuma sekadar omongan saja. Ini Ibu tuliskan untuk pembahasan soal nomor 2. Jadi kan diketahui tadi tehnya masanya 50 ml, suhunya 70 derajat Celcius. Untuk air, masanya 30 ml dan suhunya 5 derajat Celcius. Dan di situ juga diketahui C teh sama dengan C air. Ditanyakan berapa suhu campurannya. Tadi sudah dikatakan oleh Mbak Atus, di sini yang melepas kalor adalah air teh karena suhunya lebih tinggi, dan yang menerima kalor adalah air dinginnya. Kemudian ini untuk persamaannya, dilepas sama dengan diterima, dan yang melepas adalah yang memiliki suhu lebih tinggi, yaitu teh. Berarti Q teh sama dengan Q air. Bisa kita rinci lagi menjadi persamaannya M dikali C dikali delta T ya, seperti itu. Untuk suhu campurannya, yang kalor yang melepas, maka suhunya kan, karena kemarin kan kita sudah membahas ya, ketika Ibu menampilkan kepada kalian sebuah percobaan yang segelas teh panas itu, dan kemudian ada balok es ketika dicampurkan, tidak mungkin kan suhunya akan lebih rendah dibandingkan es sewaktu belum dicampurkan, dan tidak mungkin juga suhunya akan lebih tinggi dibandingkan teh panas yang belum diberi es, karena ketika air panas digabung dengan air dingin, otomatis nanti hasilnya pasti akan suhunya akan di antara kedua suhu tersebut ya. Makanya untuk yang melepas itu, untuk menuliskan suhu campurannya adalah suhu teh dikurangi suhu campurannya, sedangkan yang di air dinginnya itu suhu campuran dikurangi suhu airnya. Sehingga kita diperoleh besar suhu campurannya adalah 45,625 derajat Celcius. Begitu ya semuanya. Sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, bisa, Bu. Pokoknya sudah sip sekali ya, kalian sudah bisa menyelesaikan permasalahannya tadi. Jadi Bu rasa sudah paham mengenai kalor ini. Jangan lupa tetap berlatih mencoba soal-soal yang lain ya, oke? Siap, Bu. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ada yang sudah membaca materi selanjutnya? Tentang perpindahan kalor. Oke, Mas Febri, kalau belum baca tidak apa-apa, dan Mbak Atus benar sekali untuk perpindahan kalor ya materi selanjutnya. Mbak Atus rajin sekali ya teman-teman. Untuk teman-teman juga harus mencontoh Mbak Halimatus, karena tidak ada ruginya juga ketika kita sudah membaca materi terlebih dahulu. Supaya saat kita pembelajaran seperti ini akan lebih efektif. Jadi kalian sudah, misal kalian membaca, ada yang kalian masih bingung, bisa langsung tanyakan di forum. Karena biar lebih cepat ya, kita nggak harus menunggu-nunggu. Kalau misal kalian belum baca, Ibu harus menjelaskan dulu, kan nanti jadi kurang efektif keberjalanannya gitu ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Oke, tapi waktu kita tinggal sedikit, jadi mungkin untuk perpindahan kalor kita bahas minggu depan saja. Sebelum itu Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu ada kuis terlebih dahulu buat kalian. Jadi Ibu punya satu soal, dan nanti yang bisa menjawab dengan cepat dan benar, Ibu akan beri hadiah. Siap-siap ya semuanya? Oke, Ibu akan tampilkan soalnya. Ini dia soalnya. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah ada yang bisa, silahkan langsung bicara saja. Saya ingin mencoba menjawab, Bu. Oke, silahkan Mas Febri. Jadi itu jawabannya, seluruh esnya mencair dan suhunya 0 derajat Celcius. Pintar sekali Mas Febri, jawabannya benar. Selamat ya, karena jawabannya benar, nanti Ibu akan memberikan hadiah. Hadiahnya itu pulsa 10.000 ya Mas Febri, nanti Ibu akan kirimkan ke nomornya Mas Febri.
Terima kasih banyak, Bu. Oke, untuk kalian nih yang belum bisa menjawab, Mbak Halimah itu sih enggak apa-apa ya, belum bisa menjawab dengan cepat. Mungkin di lain kesempatan Ibu juga akan mengadakan kuis lagi. Jadi kalian harus tetap semangat belajar dan terus berlatih soal-soal yang banyak. Karena tipe soal di fisika itu banyak sekali, berbagai macam itu ada ya, sehingga kita benar-benar harus banyak berlatih karena kita harus melatih kejelian kita untuk memahami konsep dasar apa sih yang digunakan dalam soal tersebut. Bisa dilaksanakan semuanya? Siap, Bu. Terima kasih ya partisipasinya untuk hari ini dan terima kasih juga perhatian kalian. Semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa tetap belajar. Ingat untuk minggu depan kita akan membahas perpindahan kalor, maka dipersiapkan, dibaca dulu ya semuanya biar bisa lebih efektif lagi dalam pembelajarannya. Jaga kesehatan juga. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai Terima sore. kasih, Bu.